Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Masya Allah hari ini kita tambah semangat nih karena kita kedatangan bintang tamu kita yang insya Allah akan menginspirasi kita. Bapak Tegap Harjatmo. Masya Allah. Assalamualaikum. Boleh dipegang mic-nya? Bismillah. Baik Kiai, mohon izin nanya-nanya dikit ya. Masya Allah. Ini namanya Masya Allah loh, Tegap Harjatmo. Artinya kekeh deh, istilahnya menghadapi segala macam ujian. Baik, terlepas dari bisnis yang saat ini sudah lagi dipegang, perjalanan apa sih yang mungkin ingin dibagi dengan kita sehingga akhirnya sampai ke titik saat ini? Silakan Mas. Oke, mungkin berawal dari tahun 2010 ya. 2010 itu saya masuk ke Jakarta kembali. Saya berawal berbisnis pemulangan pekerja migran di Bandara Soekarno-Hatta. Di Bandara Soekarno-Hatta itu saya memulangkan selain dari memakai pesawat, saya memulangkan pekerja migran yang bermasalah, Ustadz. Dan saya melihat banyak sekali, ya, banyak sekali pekerja migran yang bermasalah dari luar negeri. Di situ saya melihat kenapa ini terjadi permasalahan terus. Dan berulang terus sampai terakhir di titik klimaksnya itu saya memulangkan pekerja migran, mohon izin Ustadz, ini dia dengan 4 orang dan sampai mereka itu si pekerja migran ini sekarang disebut pekerja migran Ustadz, sedikit tidak waras. Itu saya bawa ke rumah sakit Polri itu sampai mohon izin kami terpaksa kami borgol tangannya karena mereka melakukan perlawanan. Sampai di rumah sakit Polri dioperasi, selesai dia sembuh, di situ saya berpikir saya harus berbuat banyak untuk pekerja migran. Saya tidak bisa untuk ini saja. Di situ saya pelajari tentang bisnis penempatan ini. Akhirnya di 2014 saya masuk di bisnis lembaga keuangan yang berbasis koperasi simpan pinjam. Saya masuk di pembiayaannya Ustadz. Dari situlah awal saya mencari yang bagaimana pekerja migran ini harus menjadikan subjek tapi bukan objek. Mungkin di situ Ustadz. Baik, kita nggak bicara itunya mungkin ya, how to istilahnya perjalanan menuju ke sana, ada nggak sih kesulitan apa istilahnya sampai akhirnya memikirkan, punya pemikiran seperti itu gitu loh. Apakah ada gambaran, "Wah aku nih harus ini," gitu loh? Memang sangat sulit karena memang ini sudah menjadi tabiatnya para pengusaha-pengusaha. Jadi untuk merubah mindset mereka untuk si pekerja migran itu dijadikan subjek atau objek itu memang sulit Ustadz. Artinya saya mencoba untuk masuk ke ranah regulasi. Ternyata nih regulasi ini tidak benar. Saya masuk ke Undang-Undang 39 2004, akhirnya direvisi sekarang dengan Undang-Undang 18 2017. Nah disitulah saya menjadi ketua asosiasi. Harapan saya bisa berbuat banyak untuk pekerja migran. Agar pekerja migran ini benar-benar menjadi subjek, bukan objek. Karena kalau masih objek Ustadz, kejadian-kejadian ini akan terjadi terus. Dan miris buat hati saya Ustadz, melihat beliau gitu berangkat ke luar negeri hanya butuh hidup, tapi apa yang terjadi? Pulang bermasalah. Karena memang tata kelola di Indonesianya yang tidak pas. Karena undang-undangnya yang salah. Di sini sekarang saya menjadi ketua asosiasi, saya berjuang mati-matian agar insya Allah Ustadz perjuangan saya ini bisa menghasilkan. Iya, baik. Sebelum berbisnis ini mungkin kita bisa tahu bisnis yang apa lainnya, misalnya ada amalan tersendiri yang memang Bapak jaga sehingga akhirnya, perjalanan ini kan pasti kan nggak semudah itu gitu kan ya. Ada amalan apa yang bisa dijaga saat ini? Mungkin bisa dibagi bersama kita? Amal yang saya lakukan selama saat ini saya mungkin salat malam saja. Sholat malam tahajud ya? Tahajud. Mhm. Entah kenapa Ustadz, saya setiap jam 3 pagi tidak ada yang selalu bangun. Kebangun sendiri ya? Selalu bangun Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Selalu bangun dan saya kirim cerita-cerita ke teman-teman, kenapa sih saya selalu kayak begini sekarang? Mhm, mhm. Memang mohon maaf Ustadz, perjuangan dalam hal memperjuangkan Undang-Undang 18 2017 ini agar jalan emang banyak rintangannya dan hambatannya. Semua berpikir sampai teman-teman saya berpikir, Gap kamu tuh kok Ya, idealis bener sih Gap? ya.
Saya bilang nggak idealis. Kamu nggak merasakan sih melihat pekerja migran di bermasalah, karena dia nggak pernah merasakan menangani sendiri Ustadz. Saya menangani sendiri Ustadz. Iya. Saya menangani sendiri, saya merasakan bagaimana perihnya kalau dia itu ibu kita gimana Ustadz gitu. Iya, baik. Berarti dengan tahajud ini setiap jam 3 merasa lebih tenang atau lebih nyaman, terus semua permasalahan bisa dilalui. Saya hanya berpercaya diri pada Allah. Mhm. Apa yang saya perjuangkan insya Allah akan terwujud. Hmm. Walaupun orang banyak berpikir, bilang, Gap kamu kok idealis banget sih. Gap, tapi bilang, terus siapa lagi yang mau mencoba kayak gitu? Iya. Makanya, Di waktu Ustadz, tahajud itu Pak, boleh nggak berbagi dengan kita kira-kira doa apa sih yang sering dipanjatkan waktu tahajud itu? Al-Fatihah Pak. Al-Fatihah. Siap. Al-Fatihahnya terus ya, digas Siap. terus ya. Sampai berapa rakaat tuh kalau misalnya malam biasanya? Ada 2, ada 4 tahajudan. Semampunya aja. Semantap. Berdiri terus ya. Ya, Baik kalau ya. saya lihat emang dari nawaitu nih pertama. Ya. Jadi kenapa Allah bukain lapangan pekerjaan, lapangan usaha, lapangan dakwah, dan lapangan amal soleh? Karena nawaitu. Makanya pemirsa ini nggak boleh nggak punya nawaitu. Nawaitu baik akan membuka Jadi peluang-peluang baik. Mm-mm. Dan tadi beliau sudah bilang kan bahwa di antara amalan lainnya adalah memang sholat malam. Malah. Memang sholat malam tuh nggak ada lawan dah udah. Bener. Kereta jalan deh terus begitu. Masya Allah. Makasih Bang Haji. Terima Capek, kasih insya Allah. waktunya Bang Haji nih, Masya Allah Bang Tegap Harjatmo sukses terus dengan semua urusannya ya. Dan baik, ini pegang buat kita nih yang belum pada tahajudan, jangan lewatin tahajudannya sampai akhirnya Allah bangunin tuh setiap jam 3 otomatis, Masya Allah ya. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita juga, Ustazah Syifa Nurfadilah. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, melengkapi puasa kita.